Felindo.com menyediakan alat dan spare part handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan, para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang, dimanapun berada, di ujung timur, di ujung barat, utara, selatan Indonesia. Edisi spesial hari ini, saya menghadirkan bintang tamu dari mancanegara. Ini dari mana, Bang? Dari Tegal. Cina mana? Negara bagian Cina ya? Ya, Tegal. boleh. Ini Bang Amar ya, spesial saya hadirkan buat kawan-kawan untuk menunjukkan kepada kita, berbagi ilmu, sharing bagaimana dalam mengerjakan handphone mati total ini. Kasusnya mati total Redmi 7. Saya tampilkan ke kawan-kawan dulu nih. Sudah, ini kawan-kawan kita sudah masuk ke UV. Itu mesinnya sudah dipasang, Bang? Sudah ya. Ini directnya kita hilangkan karena ini kita menggunakan adapter. Untuk posisi direct ini kita butuhkan kalau kita menggunakan ISP direct. Oke, ini kita identify, kita lihat. Tip. Nah, ini ada warna merah, rapotnya merah kawan-kawan. Ini konsumsinya sudah 90% dan dalam posisi urgent. Ini keterangan tentang MMC-nya. Kita baca dari atas. Boot 1, boot 2, RPMB-nya 4 MB. Ini standar punya. Ya, user areanya 14,6 berarti ini 16 giga. Kecil ya? 2/16. 2/16 ini. Walah, padahal handphone cukup baru ya. 216 ternyata. Nah, ini di sini user areanya. Kemudian apalagi nih informasinya? Biasanya kalau misalkan nggak ada tulisan merahnya itu cek di hal tripod nanti keluar. Iya. Nah, ini kita coba sekali lagi ya. Ini aja sudah keluar dia. Padahal ini seharusnya belum keluar. Ini udah keluar duluan ya. Belum dia apa-apain udah keluar dia. Nah, ini kita klik health tripod. Kita lihat. Nah, di sini juga lebih dipastikan lagi bahwa konsumsi dari atau pemakaian dari MMC ini sudah 90%, sisa 10%. 10% itu sudah awas gitu. Sudah umurnya saatnya diganti. Tapi bisa kan, namanya teknisi Indonesia Raya saya bilang ya. Tak perlu ganti. Iya, kita maksimalkan dulu ceritanya ini. Iya. Ya kan? Kita maksimalkan dulu. Nah, ini kita ulangi, identify lagi. Kemudian supaya ini aman sebelum kita apa-apain, ya. Supaya ini aman, kita backup dulu kawan-kawan, ya. Kita backup supaya backupnya juga lebih cepat. Dari sini, dari menu program ini langsung kita bisa read, bisa. Tapi panjang dan lama. Mau berapa jam nanti? Ya. Setengah hari bisa ya. Karena ini cuma 8 bit nanti. Otomatisnya dia pembacaan menggunakan adapter itu 8 bit. Nah, supaya lebih cepat kita pindah ke user area. Ya, nggak keluar ya. Dan sini sudah nggak keluar ya. Biasanya versi UV-nya itu pengaruh, Mbak. Iya. Pakai yang 2202 saja. Oke, kita ikutin ya. Kita ikutin. Sekarang kita cari UV yang 2202. Oke, karena di sini saya menggunakan UV yang terbaru 2662. ya, 2662. Yang 333 juga kayaknya lebih stabil ya. Iya. Oke, jadi kita cari dulu nih, download UV box. Ini terbaru di sini. Di sini kalau tuser ini, itu yang ini ya, tekno banget ini. Kita klik. Bisa juga pakai yang 1772 aja. Ya, ini kan 16 ya, 16. Ini keterangannya, ini yang sudah saya sampaikan kemarin. Mana dia nih linknya? Nah, itu ya. Download UV box setupnya ini. Oke, nah, klik. Soalnya saya juga kalau di tempat langsung installnya itu 3 versi UV sekaligus. Oh ya. Jadi begitu nggak kedetek, coba yang versi lainnya. Jadi sudah standby karena dia tidak diinstal, cukup diekstrak. Cukup diekstrak, masukin ke folder C. Oke. Kalau nggak bikin folder C, terus ketik UV aja, bikin folder baru di C. Nanti ngekstraknya ke folder itu. Jadi bisa pindah-pindah. Bisa pindah-pindah.
Oke, sudah selesai dia download. Kita lihat hasilnya. Di sini kompres. Ya, ini dia ya. Kita ekstrak dulu. Oke. Kemudian dia sudah ada di sini. Ini hasilnya. Ekstrak lagi. Ekstrak lagi. Oke. Dan ingat kawan-kawan, buat supaya lancar, antivirus Iya, di off-kan. Windows Defender-nya di off-kan dulu supaya tidak dianggap virus. Ini kita masuk lagi setup, kemudian kita lihat nanti foldernya kita arahkan ke Folder baru aja. folder baru ya. Ini UV box-nya, next. Itu Nah, folder. ini. Tadinya udah di sini juga, bukan? Itu nanti ketumpuk sama yang Tadi. Jadi kita bikin di baru sini ya. bikin, Ini kan tadi udah ada yang Iya. lama. Bikin folder Ini yang baru lama, lagi. oke. Ya, kita kasih nama UV2 aja ya. UV2. Bebas. Nah, kita kasih UV2 saja. Arahin ke itu. UV2. Oke, kita ulangi tadi proses instalasinya. Tapi kalau Xiaomi ini tanpa backup email juga sebenarnya bisa. Bisa ya. Belum new security Belum. lagi kan ya. Nanti Jadi- tinggal read manual emailnya. Yes. Ini, oke. Ini drivernya nggak perlu. Nggak usah. Nggak usah. Jadi kalau kawan-kawan yang belum pernah install UV, ini langsung ditandai aja supaya nanti tidak install driver. Tapi kalau yang sudah, abaikan. Ini langsung next. Ini udah diinstal semua nih katanya. Next. Ini langsung launch ya. Finish saja, nggak apa-apa. Ini saja. Kebuka sendiri. Oke, ini yang sudah versi 16.02.22. Kita lihat langsung saja. Ini masih terpasang sama ya. Begitu di identify. Sama Nah, aja. ini udah hilang. partisinya sudah memang hilang, nggak bisa di backup lagi, nggak perlu. Mungkin sebelumnya udah pernah di full flash Sudah. kali. Bisa jadi. Bisa jadi Oke, udah pernah di kita balik ke program karena tadi health report-nya juga sama ya, health report-nya. Kawan-kawan lihat, kita ulangi. Pertama kali setelah kita tahu, oh ini masalah ini. Ya, yang harus kita lakukan berikutnya kita punya pilihan, ya. Kita punya pilihan. Pilihannya sebenarnya bisa update eMMC, bisa juga eMMC Factory Erase. Tetapi karena di sini hanya salah satu saja yang nyala, maka kita lakukan Factory Erase. Jadi ini sama dengan memformat seluruh data, menghilangkan seluruh data yang ada di MMC. eMMC ini. Kita lihat, bisa nggak dia? Sudah down? Lihat. Ini langkah ringannya, satu. Masih sama? Masih sama. Berikutnya bang. MMC partition, di partisi tanpa diganti. Oke, ini ya. Ini standar semuanya? Ini yang di Apa? checklist aja semua, itu standar semua. Cuma perlu checklistan semua itu, Bro. Ini. Yang GP1 juga. Sampai Ini, ini. semua. Sebenarnya ada trik baru, cuma nanti buat next. Next lah ya, Nah, iya. update ilmu ya. Maksudnya kalau trik baru itu, kalau partisi kan biasanya nggak tahan lama toh. Ya. Nanti otomatis bisa mentok logo atau mati lagi itu bisa. Tapi Ini yang ada kita trik maksud dengan repartisi ya kawan-kawan ya. Repartisi. Jadi kalau ini yang sering di grup nih, Mbah 90% atau urgent gitu ya. Repartisi dulu gitu kan ya. Masuknya ke tab ini, MMC partitioning. Jadi ini kita tandai semua. Oke, langsung Breed. partition setting. Nah, dia ngasih woro-woro dulu ini. Ini kalau kamu serius nih mau lakukan ini katanya. Yes serius gitu aja. Jadi dia memperingatkan kita. Terlalu cepat harus. Jadi Harusnya. harus tahu sebelum MMC dipartisi sama sesudah dipartisi. Itu kan ada tandanya, Mbah, yang hijau. Ya, ini tidak ada ya. Enggak, ini udah kelewat, udah terlanjur dipartisi, jadi tandanya itu udah langsung oranye. Nah itu loh, device partition complete. Itu tadinya itu sebelum dipartisi ya sama aja, device is not boot enable. Warnanya hijau. Harusnya kita simpan tadi ya. Harusnya Biar gitu buat sih. kenang-kenangan ya. Jadi tahu antara waktu sebelum
dan Nah, sesudah. Jadi Ini udah bedanya sesudahnya kelihatan. ini kita lihat. Jadi memang sudah tidak urgent lagi. Udah urgent lagi. Tidak urgent lagi. Langkah selanjutnya setelah seperti ini, artinya apa? Udah siap Pasang. diisi. Diisi. Mau kita isi apa dulu nih? Apa langsung nanti dipasang dulu, baru diisi? Bisa, Mbak. Dipasang langsung bisa, diisi juga bisa. Cuma pakai CSC aja dulu, Mbak. Pakai CSC dulu. Jadi kita lewat ini usernya tetap kosong ya. Udah ada download firmware. Nah, ini firmware-nya belum ada. Kita tunjukin lah. Pasang dulu sambil download gitu. Siap. Oke ya. Jadi ini kita pasang dulu. Ini T-Set 38 aja dulu, Mbak. Mana? Qualcomm. Oke. Itu kan partisi konfigurasinya 0x0. Jadi untuk menentukan itu chipset CPU MediaTek atau Qualcomm itu nggak bisa mengenali kalau 0x0. Ya. Mana? Yang matahari Matahari, Qualcomm. Jadi karena ini tadi chipset bawaannya SoC-nya Qualcomm. Ujian TV lagi. Sudah? Bisa. Apa lagi? Ujian TV lagi, Mbak. Ujian TV lagi, kita lihat lagi. Lihat hasilnya. Konfigurasinya udah 0,38 belum? Mana? Ya. Partisi Sudah. konfigurasi sudah benar untuk Qualcomm 0x38. Tadi berapa? Nah, itu 0 yang kali tadi. 00. Tadi yang nggak tak lihat ya. Iya. itu masalahnya. 0 kali 00. Oke. Jadi untuk siap dipasang walaupun kosongan, partisi konfigurasinya, part config-nya itu harus 0 kali 38. Untuk Qualcomm Untuk Qualcomm, untuk MediaTek 48. 48. Dicoba aja. Kalau enggak di MMC Factory Erase biar 0 kali 0 lagi. Oke. Ini kita lihat dulu. DNDV. Sudah, kita identifi. Jadi setelah dipartisi di factory erase, 0 kali maka 0. di sini ya. Di sini kita lihat. Berarti ini masih standar kosongan, Masih belum kosongan. belum ada arah nih. Mau Qualcomm ataupun mau MediaTek. MediaTek. Ini kalau kita lihat dia pakai MediaTek, begitu selesai ya, dia write partition config di sini ya. Kan otomatis tuh. Nah, baru kita identifi lagi, kita lihat ternyata Kalau MediaTek 48. nih perbedaannya di sini. Oke, kita ulangi lagi, hajar aja. Kosong, nanti karena prosesnya cepat ya kita klik aja lah kan. Iya. Ini biar pandai ini. Oke, ini kita lihat kosong, baru ini bukan sihir. Kita kasih Qualcomm, dia akan berubah. Oke, nah ini udah sambil Bang Amar pasang, kita download. Untuk download sebenarnya dari UV ini ada support, tapi lama kawan-kawan. Servernya lama. Hah? Servernya lama. Lemot servernya. Kita yang cepat aja. Timah air ada Mbak? Ada. Ini cukup nggak segini? Buat mandi. Buat sabunan. Itu buat apa? Ngisi ulang kawan-kawan pelatihan itu. Oh iya. Di ASCL aja langsung, Mbak. Jadi firmware apa? Tulis aja CSC Redmi 7. CSC Redmi 7. Kalau enggak depannya kasih tulisan eMMC, file MMC. Jadi kata kuncinya itu file MMC. Ini ya. Nah, iya. Nah, itu paling atas. Oh iya, ada saya lihat ini di mana? ASC. AIC ya. Ini sering dipakai ya. Jadi grup ASC ini memang khusus membahas pembahasan MMC. Oh, maklum lah. Saya itu anak baru. Ya, serius ini serius. Saya bagian ini nih anak baru, Bang. Di bagian ini, Mbak ya. Jadi lebih pada hardware. Itu yang saya fokuskan. Terus atas. Nah, itu yang merah. Ini. Nah. Oke. Oh, engromnya. Iya, Engrom. CSC sama. Ya. Oh iya, kering ini, Mbak. Kurang bagus ya. Tangan kiriku udah megang ini. Oh, Microsoftnya belum pas. Ya. Oke. Nah, ini sudah dioles, cetak ya. Jadi kawan-kawan, lama seperti ini lambat mendidihnya. Ada dua hal sebenarnya.
satu settingan blower, kedua Timah. timahnya. Saya lebih memposisikan timah itu number one. Jadi harusnya nyetak itu ya memang harus satu kali jadi. Harusnya. Ya, makanya tadi saya bilang faktor utama yang membuat kita cetak satu kali jadi itu adalah timah. Blower mah menyesuaikan aja sebenarnya. Mau panas dia berapa, kalau dia kerendahan ya dia agak lambat memang. Tapi tetap jadi gitu. Jadi yang harus kita garis bawahi ketika kita mengerjakan fix MMC, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, memastikan MMC ini hidup atau tidak. Satu itu. Untuk memastikan dia hidup, sehat, dan lain sebagainya, mau tidak mau kawan-kawan, harus pakai tool, UV. pakai alat. Jadi nggak bisa pakai aplikasi yang gratis, ataupun bahkan berbayar, tetapi tidak bisa langsung mengeksekusi IC-nya. UT, analog tool, tidak bisa. Kenapa? Karena UT maksimal kita melakukan prosesnya menggunakan USB. Kita tidak bisa mengakses semua menu di dalam penanganan MMC tersebut. Kayak di Samsung itu apa ya, firmware apa namanya? Kombinasi. Kalau di Samsung kan firmware kombinasi, Oh, tapi namanya? kalau Xiaomi kan CSC, Oh, Engroom. sebenarnya sama namanya, Engroom juga. Jadi Engroom juga. yang jenis-jenis firmware itu yang paling dasar sama sekali dari pabrikannya Engroom. itu disebut dengan Engroom. Kayak firmware uji coba apa gimana itu, Mbak? Dasar, basicnya dia. Basic itulah yang nanti disebabkan dimodif oleh pihak ketiga. Jadi global. gitu. Ya, jadi global lah, jadi stable, macam-macam itu. Bahkan sampai ke TWRP ya, Iya. room custom. Developer. Nah, developer macam-macam lah. Mau ditambahin menu macam-macam. Cobain Tampilannya. pastikan ini dulu, Mbak. Oke, Barangkali kepanasan mati. Ya, setelah kita tadi cetak, sebelum kita pasang, kawan-kawan kita harus pastikan dulu. Ini sambil proses download ya. Ini kita identify dulu. Aman. Aman ya, aman. Ini 0,0 X38 device partition complete. Ini MMC-nya Hynix. Tapi lebih enaknya langsung dimasukin lewat MMC aja, Mbak. Dimasukin dulu. Oke, boleh. Mumpung belum dipasang. Ya, mumpung belum dipasang ya, kawan-kawan. Sebentar, mana filenya tadi? Oh, belum selesai. Sorry. Menit. Kenapa mandek dia nih? Oh, enggak. Mudah-mudahan ya, paling tidak dari sini kita bisa memastikan kawan-kawan. Kenapa? Ini masih 50-50. Yang jelas, posisi dari MMC-nya itu sudah urgent aslinya. Ini tidak bisa dianggap enteng, dipungkiri bahwa sebenarnya harusnya kita ganti. Ganti. Harusnya wajib ganti nih. Cuman kadang kan begini nih, kita pastikan dulu lah, gitu kan ya. Berapa lama tahannya? Nggak tahu. Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa setahun, 2 tahun. Tinggal adu bejian, Iya. keberuntungan saja ini. Nah, ini cara alternatif. Kemudian, memang seandainya kita harus ganti, ya sudah, IC kosong nanti, ya, IC kosong dengan spek sama persis seperti ini. Tadi yang 216 ya. Upgrade bisa. Ya, upgrade boleh. Berapa? 232? 332. 332. Dengan cara nanti sama di awal factory erase dulu ya. Ini juga ada nih, Mbak, MMC. Ada. Nanti kita coba aja. Boleh sambil download, ini belum selesai. Yang itu tadi. Oh, yang MMC yang tadi. Yang baru itu. Kita lihat. Di dalamnya sini masih ada, nggak tahu. Iya. Bekas apa ini? Memungkinkan enggak untuk di kita? 64 kalau nggak salah. 64. Ya. 64 ini bahkan belum di factory reset Masih ini. ada firmware-nya. Masih ada firmware-nya ini. Apa? C7 Note. C7 Note ini. Bisa kita pakai ini? Bisa? Bisa ya. 64 ini ya. 464. 464. Bisa kita pakai. Nanti jadinya tetap 216 atau jadi 464? Jadi Kelihatannya. 464. Jadi 464 ya? 464 tetap. Oke. Upgrade. Ya. Kalau seadanya ini yang mau kita isi. Kalau ini kita smart report dulu lah. Jadi mumpung dia di luar,
kalau nanti itu gagal, ini bisa langsung kita gunakan ya. Kalau ganti MMC itu wajib clean. Oh, clean RPMB. RPMB user area itu ada keterangan RPMB-nya, angkanya kan coba identifikasi ulang, Mbak, biar enak. Nah, itu di RPMB 4 MIB itu profesionis counter 159. Counter 159-nya itu RPMB-nya. Jadi kalau mau diganti dengan MMC ini itu harus clean atau not professional. Not professional. Oke, supaya cara untuk clean RPMB-nya Di program, Mbak. Jadi awalnya itu harus di factory reset dulu, ya, seperti biasa dikosongin. Ini kita kosongkan ya. Iya. Gas aja ya nih ya. Gas. Gas. Oke. Identifikasi ulang. Udah emang seperti itu. Udah seperti ini, enggak ada donnya dia nih. Karena dia udah nggak nyala. Oh, oke. Merahnya itu. Udah nggak nyala abort. Nah, udah kosong. Sudah. Di read MMC firmware dulu. Nih. Ini. Nah, jadi di backup CID sama produk name-nya, Ya, AMR. jadi fungsi dari read eMMC firmware ini adalah untuk membackup CID dan produk name. produk name. Nih. KMRH. Oke. Jadi kita klik read eMMC firm. Sebenarnya tanpa ini juga bisa dari value V-nya langsung, cuma kadang error. Oh gitu. Jadi mending langsung backup aja langsung dari MMC Dari bawaannya MMC-nya. itu langsung. Jadi itu emang punya MMC itu gitu Iya. soalnya. Nah ini kalau udah kita nggak sia-sia ya datangkan ahlinya. Nah itu masuknya ke file dump save to MMC. Yaitu ke folder MMC lah istilahnya. Ya. Di folder Ini save. sudah ada di komputer kita ya. Ada. Ini kita lihat di sini dia. Ini ya. Iya. Oke. Diidentifikasi ulang lagi, Mbak. Oke. Kita identifikasi ulang. Jadi ini sebelum dipartisi, sebelum di clean ya, masih Ya, profesionis masih. counter 159. Ya. Coba kita clean dengan update eMMC firmware. Oke. Jadi ini langsung mengarah ke file tadi. KMRH 601 backupan. Berapa persen Bang dari pengalaman Abang untuk menggunakan eMMC yang upgrade ya, tanda kutip ya. Upgrade seperti ini dari 216 tadi kita pakai 464. cabutan 464 gitu. Berapa persen tingkat keberhasilan? Ya hampir berhasil sih. Berhasil semua ya rata-rata ya. Apalagi intinya kalau- dengan catatan step ini kita Step bener. benar. Jadi harus clean RPMB. RPMB wajib. Karena RPMB itu kan apa namanya ya, Mbak? Saling sinkron sama si CPU-nya itu. Jadi RPMB CPU dengan RPMB MMC itu kalau bawaan pabrik itu sama-sama ada RPMB-nya. Ya. Begitu. Jadi kalau misalkan ganti MMC baru, otomatis ya MMC-nya itu harus clean. Biar nggak menyangkut RPMB-nya itu loh. Ya. Oke. Ngemeng-ngemeng. Speak kita ini kan ya. Sekarang ada new security istilahnya. Jadi tingkat keamanan yang lebih baru, lebih rumit yang dilakukan oleh masing-masing vendor handphone. Nah, kenapa kok handphone yang rata-rata baru itu ketika misalnya CPU masalah atau eMMC masalah, itu nggak bisa ganti salah satu, harus sepaket. Itu kenapa, Bang? Kalau dari situ tergantung si tipe CPU-nya itu sendiri, Mbak. Biasanya dari seri STM 439 dan 450 ke atas itu udah satu paket. Satu paket. Walaupun RPMB-nya udah di clean, tetap saja tidak mau. Tetap aja Tetap nggak mau. aja. Nah, untuk tahu CPU-nya pakai apa? Apakah bisa lewat GSM Arena? GSM Arena betul sekali. Betul ya. Jadi dilihat dari spesifikasi GSM Arena, Oke. CPU-nya itu kode apa? Modelnya berapa? Modelnya. Chipset Ya. seri berapa? Jadi seri berapa? Mulai seri apa yang harus sepaket? Biasanya A3S, terus Redmi 8A, 8A ikon Xiaomi, Qualcomm juga, cuma pakainya CPU 439. 439 MS
SDM. SDM SDM 439. 439. Oke. Jadi biar tidak banyak kawan-kawan bingung nih pemula seperti saya ini kan pemula dalam hal ini ya. Serius, ini serius Bang. Ini serius. Kenapa? Saya lebih fokus pada dasarnya kawan-kawan dalam mengerjakan handphone. Cara distribusi tegangan. Tetapi untuk jenis-jenisnya apa yang terbaru. Jadi saya tidak malu mengakui hal ini terus terang. Ya. Supaya apa? Supaya nanti kawan-kawan tidak terlalu juga apa ya? Videonya macet. Ini masih. Oke, ini udah done ya. Ujian TV coba. Ujian TV kita lihat sambil ngobrol-ngobrol dulu kita Iya. kawan-kawan kita apa? Nah, udah out keynote Oke, authentication yet cannot program. yet programmed. Jadi ini clear, kosong ini, belum diprogram ulang katanya. Ya, autentifikasinya. Oke. Jadi dengan fungsi tadi kita update MMC firmware, ini fungsinya untuk clean MB. Kosong sudah standar, siap dipasangkan dengan CPU yang baru, nanti dia menyesuaikan. Set Qualcomm dulu itu. Oke, Partisi konfigurasinya jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa ini kita ubah ke Qualcomm karena CPU-nya menggunakan Qualcomm. Kita identifikasi sekali lagi. Nah, tadi karena MMC-nya kan sudah urgent ya Bang ya. Langsung aja ya. Yang mana? Artinya kita pakai yang baru gitu. Yang baru aja ya. Yang baru aja ya. Siap. Jadi biar lebih mantep gitu kan. Upgrade malah ini. Nah, malah upgrade. Ini handphone Bang, terus terang sudah 4 bulan belum diambil ya. Nah, ini buat uji coba. Kalau hidup ya sudah, pakai aja dulu sampai orangnya datang. Ini hak orang loh. Iya. Ya, jangan jadi hak milik kita. Kita ini kan apalagi sambil belajar. Ini tetap milik orang, ingat. Walaupun hidup ya pakai aja, nanti orangnya datang, "Pak, ini sementara udah kita hidupkan." Bapak kan enggak mau kemarin. Mau dijual nggak? Tawar aja sekalian. Berapa? 200. Gas ya. 200 gas ya Bang ya. Kan Gas. LCD-nya kan ada tuh. Ori itu. LCD ori. Ya kan? Mesin yang lain-lainnya kita cuma ganti MMC gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan. Firmware-nya langsung diisi aja langsung. Oke, ini tadi kita cek dulu yang hasil downloadan. Ini kok nggak selesai ini ceritanya ini. Di pause dulu. Pause dulu. Terus start. Iya. Start lagi. Mbak, kedinginan, Mbak. Dingin banget tau. Beku ya? Iya. Ya sudah, matikan dulu sementara. Nggak Buka usah, pintunya. kecilin aja. Buka aja dulu pintunya. Rokok dulu. Merokok tuh? Tumben nggak merokok saya lihat. Nanti lah. Nanti lah. Ini kenapa nih? IDM-nya apa memang servernya? IDM-nya biasanya. Ini sudah tinggal sedikit loh ini. Iya. Sudah tinggal sedikit. Pada ini ya. Pause lagi ya. Coba. Ini kita pakai 100 Mbps, insya Allah lancar jaya lah seharusnya. Memang cuaca akhir-akhir ini betul-betul panas. Komplit ya? Udah komplit. Oke. Masukin Berikutnya. lewat factory image. Oke. Jadi sama seperti ini sudah saya jelaskan kawan-kawan kemarin, factory image itu seperti kita ngepress menggunakan file yang aplikasi yang gratis itu loh. Kayak SP Flash Tool, kayak Odin kalau Samsung gitu kan ya, kayak Keyfill. Keyfill lah, Ya. benar sama. Sama ya. Ini jadi ini kita pilih Qualcomm karena apa? Chipsetnya menggunakan Qualcomm. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita pilih raw programnya. Ya, kita arahkan ke bisa langsung kita klik ya Bang ya. Di drag ya. Di drag mana dia Bang? Apa nama filenya? Raw program 0. Mana dia? Top. Ini ya. Iya. Nah, jadi ini bisa kita seret langsung ke sini. Nih, kalau misalnya ini saya tampakkan sedikit nih ya. Nah, ini. Nah, Sama 40. oke. Nah, raw program ini kawan-kawan kalau di MediaTek sama dengan Scatter. scatter. Dia merupakan sebuah file yang
ngelis, isi daftar apa-apa saja yang harus di-flashkan. Alamatnya kemana? Ada di dalam file-file ini semua. Ini kita lihat nih, filenya ini nanti masukkan ke alamat ini, size-nya sekian dan seterusnya. Ini scatter ataupun kalau di Keyfield, di Qualcomm itu namanya fire hose. Gitu. Bukan fire horse ya, bukan kuda api, tapi fire hose atau scatter. Oke, berikutnya patch 0-nya. ya, patch 0-nya kita isikan kembali. Atas tadi atasnya. Nah itu atas. Ya ini ya, di filenya. Baik. Sudah? Baru kita Breed. langsung write saja, ditulis, di flash. Ini proses flashing langsung ke IC-nya. Nanti kita lihat hasilnya, apakah proses ini berjalan lancar atau tidak. Kalau sepakatnya dengan konsumen ganti ya ganti. Sepakatnya, oh Pak ini servis ya servis. Biayanya tentu beda dong. Jangan serakah ini di sini nih. Kan kita nggak ganti, cuman otak-atik. Soalnya kan tingkat keawetannya juga nanti beda. Nah ini yang kita sampaikan ke konsumen. Pak, ini cuman kita servis. Awet enggaknya kita nggak tahu, ya kan? Apalagi elektronik. Jangankan yang kita cuma servis, yang ganti baru aja belum kita bisa pastikan umurnya sampai kapan. Ini harus bisa meyakinkan konsumen seperti itu. Pak, ini kalau servis biayanya 300. Tapi kalau ini ganti biayanya 450, 500. Tapi ini kalau untuk 464 ganti 300 kemurahan, Mbak. Kemurahan. Enggak, tadi servis. Oh, servis. Servis kan? Servis waktu kita repartisi itu Iya. 300. Kalau sampai ganti harus 450 sampai 500. Jadi kasihkan dia pilihan. Kasihkan konsumen pilihan. Kalau memang cocok, ya dia pilih lah. Cocoknya kemana? Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan ke konsumen. Tentu semakin tinggi kapasitasnya semakin mahal. Kalau ini 4128 atau 6128 itu Kenapa? harga yang biasa Bang. Ya 650 sampai 700. Nah, 650 sampai 700 yang 128. 128 itu udah A50. Ya HP kelas sekarang. Iya, udah. kelas-kelas ini ya, yang 128. Untuk modalnya sendiri Bang, kita dapat IC-nya itu berapa sih? Yang 128. 128. 128 350. 350 modalnya. Ya wajar banget. Kita gambling loh kawan-kawan. Dengan segitu tuh kita gambling. Artinya untuk nasib, iya kalau dipasang normal. Jadi bayaran 700. Pas kipas kita kan ya. Tapi kalau gagal. Nah, disitulah makanya kenapa harga kita itu tidak kita asal-asal. Kita tidak buat asal-asal. Ini harus disadari oleh kawan-kawan, apalagi teknisi maaf beribu maaf, teknisi LCD istilahnya. Sekarang LCD murah-murahnya luar biasa kan ya? Udah nih ya, selesai nih. Ya. Selesai, saya identify. Ini sudah kelihatan. Factory reset dulu. Ya. Special task di user path, user area path. Ya, ini. Iya. Factory reset. Biar ukuran internalnya itu Menyesuaikan. sesuaikan, Ya. menyesuaikan dengan 64. Jadi kalau kayak HP hidup itu kayak di web data ini, sama aja. Wiping ya. Wrapping. Sudah. Ya. Udah itu. Ya. 51 unencrypt. Pasang. Oke, pasang langsung ya. Oke. Oke. Fisik bagus ya Bang ya. Nah, itulah Masuk. kita lihat, Mbak. Oke. Ini tadi yang kita flash. Ini saya kasih info Bang, IC yang dipakai
peserta untuk ujian. Jadi mereka kan kita uji tuh Oh, untuk nyetak ulang IC. pakai IC ini. Iya, pakai IC ini. Jadi mereka cabut dari handphone. Ya, saya tidak tahu handphone apa aja yang di bangkai-bangkai sana. Kemudian mereka coba dan ternyata kita identifikasi kayak gini cukup terbaca. Tapi Apa ya, mau kondisi- di ini istilahnya mau di rebol lagi? Enggak. Ya, secara fisik tidak sempurna ya, kawan-kawan. Ada beberapa bagian, tapi Tapi enggak short ya, Mbak? enggak, kayaknya sih enggak short. Buktinya tadi kita flash juga lancar jaya. Kalau dia ada short, ada masalah, paling tidak ada, tinggal nanti pemasangan. Ya, kita lihat. Wah, ini bersihkan kakinya juga luar biasa nih, mantap. Jos. Jadi harusnya seperti ini kawan-kawan. Nggak ada nawar-nawar ya. Enggak boleh. Maksud kita- saya nawar itu, oh ini ada yang tidak sempurna sedikit bah gitu. Ini style. Bang Amar, dia masang IC, dikasih plug. Ini style saya bilang. Kalau saya tempel dulu. Kenapa? Dikhawatirkan plug yang kita pakai ini kurang bagus. Dia waktu Meleset. dipanasin mendidih, meleset dia. Nah, saya trauma yang seperti itu. Akhirnya apa? Setiap saya masang IC, tidak saya kasih plug. Nanti setelah feel saya mengatakan ini udah mateng nih timahnya, baru saya kasih plug, baru dia ngepas gitu. Tapi itu sekali lagi style. Macam-macam orang beda-beda. Guru saya beda lagi dia tuh. Kalau guru saya, Aui, dia tuh masang IC langsung dijepit, panasin dulu nih ladasan. Jepit Pegang. langsung pegang tuh langsung tempel gitu. Jadi, wah luar biasa. Itu skill dewa menurut saya. Kalau saya ini kan, ya kayak Bang Aman nih, ditaruh, dipas-paskan gitu kan ya. Oh belum dewa ini. Kalau Sorry, Bang. dipegangin nggak bisa. Iya. saya. Ya kan? Ya, makanya kan bilang ini stylenya sendiri-sendiri. Nah, harus kita paskan dulu. Yang kurang sini. Yang ya. Mudah-mudahan setelan blowernya yang baru pertama kali ini masuk ya. Masuk. Sugon ini sih, Sugon rata-rata kalau model begini itu standar. Standar artinya betul-betul sesuai panasnya. Real. Real. Di sini saya punya 3 Sugon. Ada S Sugon apa ini? 8596, 9630, 2020. Sugonnya 3 biji. Kemudian kalau yang quicknya ada 857D, 706W, terus ada 861DW itu yang quick ya, 2008 juga. Kemudian ditambah satu ini merek Raketo ini GCD. GCD kok mereknya. Itu saya tergoda karena murah. Dia satu set cuma 500 blower solder. Enggak bagus. Sama soldernya. Enggak bagus. Kalau yang lain-lain, Sugon ini yang satu set sama solder, blowernya bagus. Makanya saya berani ngasihkan ke Bang Amar blower itu. Blowernya sudah saya buktikan bagus. Yang 8596 juga bagus blowernya. Yang jelek apa? Soldernya. Soldernya rak ngena. Solder itu tuh. Iya. Oke, ya. Kawan-kawan lihat jurusnya itu satu. Goyang sekali, balik. Goyang sekali bablas lah. Itu udah ceritanya itu ya. Angkat lagi. Angkat lagi. Ini ganti MMC Mbah, lihat ampere power supply. Oke, ini kita lihat setelah diganti MMC-nya, kita lihat power on berapa arusnya. Ini sudah dengan MMC baru. Noli. Ada tadi 0,21. 0,21 tadi. Lepas dulu powernya, merahnya. Pasang lagi. Detek apa enggak, Pak? Detek apa enggak nih? Enggak. Enggak detek ya? Karena terlalu kecil, 0,21. Saya khawatir CPU-nya juga Enggak kebaca. salah. Gitu. Sama aja. Malah nyala.
Udah nyala Mbah. Asemi. Asemi ngono kan. Mana Bang Jabta? Ya ini di luar dugaan di luar SOP kita ya kawan-kawan ya. Kita lihat dulu. Nah, ini syaratnya udah ada. Nah, ini patut kita uji coba ini. Harus bertanya-tanya kita. Kenapa? Kan ini nanti misal nih, ini jadi normal. Baru kita kupas tuh PPh PWR-nya berapa gitu ya Bang ya. Normal. Ini kita jadikan ini nanti. Kita normal semua ini. Malah normal sendiri kan ya. Secara teori Ya. itu kan salah toh. Ya, Ya. katakan ada yang problem lah. Ada yang problem. Dilihat dari hambatan tadi konektor baterai, terus drop VPH power. Lah kok setelah diganti MMC bisa nyala dengan ampere yang normal semua. Ya. Ya kalau di lapangan juga seperti itu Mbak, sering Ya. saya. Cuman kadang kan tutup mata. Alah, rasa mikir yang penting untuk duit ya iya, kan. Iya. Gitu. Cuman ya itu tadi kawan-kawan SOP-nya juga harus benar dulu tadi. Cuma kalau memang ditelusuri, ya pasti nanti balik lagi ke materi, masuk ke materi, Masuk. tetap Ya. masuk di materi. Kita lihat ini sudah sampai pada logo animasi ya. Logo animasi berarti logikanya, asumsinya jelas IC power pasti bekerja. Cuman fix normal atau tidak itu kita nggak tahu. Kemudian CPU pasti bekerja karena apa? Ini Nyala. sudah pada proses pembacaan MMC dan sistem ya, pembacaan sistem. Jadi MMC kerja, RAM kerja. Kemudian bahkan pada blok modem, blok sinyal ya, ini juga dengan adanya logo animasi seperti ini sudah mulai bekerja. Dan ini kalau kita cek menggunakan power supply, arusnya ini sudah di atas 400. Tapi tadi nggak ada apa kuat balik. Mbak. Iya, makanya nanti ini kita tanda bertanya-tanya ini kenapa kok diukur kok nggak ada arus gitu kan ya. Saya ngelihat arus pintas tadi 0,021 itu 21 miliampere. Logo ini kayaknya harusnya CSC itu cepat langsung ke menu. Ya, Coba karena masih kosong ya. Coba di whipping dulu. Oke, kita wipe dulu menggunakan Recovery aja. ya, recovery aja. Oke, seharusnya karena file yang kita flashkan tadi masih betul-betul standar kosongan, bukan kosongan betul-betul standar ya, bawaan dasar. pabrik, dasar sekali. Seharusnya proses bootnya itu cepat. Logo Xiaomi, kemudian tadi tulisan Android, nah makanya tulisannya Android Ini untuk erasing. ya. Sudah di ini tadi, Udah di erase. sudah di erase ya. Otomatis erase Mbak. Oke, kita lihat. Kalau ini bisa masuk ke menu, nah ada PR nih masih ya. Repair email. Ya, ada PR kita yaitu jelas IC-nya kan ganti nih. Ada sesuatu yang terbawa oleh IC lama. Bukan terbawa ya, juga hilang. Karena tadi kan juga kita Nggak proses kebaca. format ya. Nah, jadi emailnya pasti hilang. Nah, kawan-kawan sekalian, ini masih Masukin file persis Mbak lewat UV Android Toolbox. Oke, ya, karena ini udah nyala, kita upload, kita flash file persis. Apa nih fungsinya file flash dari Bang? Ya mencakup semua kayak modem juga sih. Itu file Oke, vendor juga itu. siap. Biasanya ngebug di situ. Dari file yang kita download tadi, kita flash hanya bagian persis, file Atau persis. pakai UT. UT, pakai UT-nya saya nggak tahu tuh. Ya, Kita pakai coba UV. pakai toolbox aja dulu ya. Test point-nya di mana tuh? Bener ini bukan? Test point-nya. Untuk kita cari test point. Seperti ini kan kawan. Ini Redmi 7 ya. Bener itu. Ini komplit ini kawan-kawan. Jadi kita contohkan cara menggunakan UV dalam mengganti. Ini kita mengganti nih MMC baru. Kemudian ada kendala. Jadi tidak semudah itu Ferguson.
test point nggak detect, kemungkinan besar emang CPU bermasalah. Ya, ini test point-nya juga tidak detect. Tadi sempat detect ya? Tadi. Enggak, tadi waktu di awal. Di awal sempat detect Oh, tanpa MMC. tanpa MMC. Ya, setelah pasang MMC dia bermasalah. MMC-nya, CPU-nya dilem enggak? Enggak. Enggak. Kalau CPU-nya enggak dilem, Goyang. goyang dulu kawan-kawan. Ini yang saya masih penasaran tuh di VBAT berapa sekarang? Di VBAT. VBAT-nya dioda modenya itu berapa? Saya udah mau pikir lagi nih. Masih 1,5 Iya, ya itu pasti ada sesuatu ya. Pasti ada sesuatu. di CPU Mbah ya. Iya. Bisa CPU, cuman sebenarnya VBAT ini kan dia masuknya cuma ke IC cas. Cas, IC cas. Jadi area IC cas atau area VPH PWR yang pasti masalah. Kemungkinan besar seperti itu. Kecuali on off. Kalau on off 1 koma, karena rata-rata ada resistornya. Goyang CPU dulu Mbah. Goyang CPU ya. Dari belakang situ bisa nggak? Timahnya atos sih. Kalau timah pabrik keras. Aman. Oke, kita lihat nanti. Tapi ya ruang AC cepat kering ya Mbak. Cepat adem. Cepat ademnya. Dan memang sebenarnya kalau di ruangan AC, setelan blower Beda ya. beda. Nah, buktinya habis goyang CPU masih Redmi keluar tuh. Aman. Habis goyang pet Mati. mati kan. Nah, ini kita berbagai macam cara nih yang dipikirkan. Seorang teknisi itu enggak cuman satu cara. Oh, SOP-nya ini gagal. Coba yang lain, coba yang lain. Ini tadi kita sinyalir, oh mungkin CPU tadi ada efeknya atau dari sebelumnya ya. Kalau saya lihat Bang Ahmad tadi udah sesuai SOP, ditutup solasi kaki panas. Nah, ya, teknisi sebelumnya ini. Kemudian CPU kita panasin, kita goyang, ternyata kok nggak ada respon, nggak ada perubahan. Maka langkah berikutnya tadi kita akan flashkan Persis. file persis. Kawan-kawan sekalian, tadi kita masih lihat hasilnya ini hanya logo. Kelamaan ini, karena sebenarnya dengan file yang kita flashkan hanya berupa CSC, seharusnya jauh lebih cepat. Nah, alternatifnya kita ambil langkah panasin CPU. Juga kayaknya nggak ngefek deh. Nggak ngefek. Nggak ngefek ya. Nah, jadi kita akan coba flashkan yang namanya file persis. Jadi persis ini merupakan directory atau satu folder yang digunakan untuk menyimpan data konfigurasi dari fungsi-fungsi file lain yang ada di dalam sebuah firmware. Jadi fungsinya menyimpan data yang bersifat persisten atau tetap apa? Tetap ada meskipun perangkat itu dimatikan. Oh, iya. Nah, ya kabel ya. Berarti portnya Nah, itu. UV-nya dipindah coba UV-nya dipindah ke sana, yang atas. Atas tuh apa tuh? Nah, kayaknya atas tuh hadis, cabut aja deh. Oh, pakai ADB aja bisa Mbak ternyata Mbak. Facebook flash persis IMG. Tapi ini udah kadung. Oh iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sama aja sih. Sama aja kan? Oke, ini flash, kemudian Welcome.
Mana dia? Kita cari Qualcomm. Oke, Pakai Firehose. pakai Firehose, cari file persisnya. Nih, file persisnya kita tarik ke sini ya kawan-kawan ya. File Firehose. Firehose-nya dulu tuh. Firehose-nya tetap ya. Mana nih? Yang di itu, Firehose di CSC di dalam folder firmware ya. Iya. Kita arahkan ke sini dulu. Oh, sorry. Iya Ini itu. tadi ya. Heeh. Oke, foldernya tadi di situ. Firehose-nya klik aja Mbak. Firehose Mana sih? yang Nih? kiri, Nih? itu klik, terus biasa diseret Firehose. Oke. Itu Oh, Firehose. Nah itu, yang atas bawah Brok MMC Firehose MBN, ya itu. nih. Nah, seret ke atas. Yang 8953 ya. Ah, ah. EDR. Nah, cak. Nah, sip. Identify. Identify. Nah, ini out. Berarti solusinya kan ini minta out Mbah Firehose-nya. Ya. Solusinya yang cari Firehose yang no out. Jadi ya cari di Google lagi Firehose Redmi 7 no out. Oh ini aja nih. Nah itu. Nah. Iya. Ambil Firehose-nya aja. Ya. Sama aja. Pakai fastboot aja Mas. Oke. Minta out soalnya itu. Karena ini tetap menggunakan out ya. Oh, Tetap minta Tetap ya. out. Jadi karena memang SOP-nya seperti itu, kita close dulu ini, kita ulangi ke Fastboot mode aja. ya Facebook menggunakan ADB. ADB. Jadi ambil persisnya ke ADB. Jangan lupa. Persis binnya juga dimasukin ke folder yang sama. Ke C berarti itu. Ini kita set ke yang tadi downloadan, tapi kan jauh ya. Iya, Daripada terlalu. susah, Dipindah aja dulu. dipindah dulu, langsung ke C ya. Heeh. Dan foldernya juga kita ini ubah aja deh. Yang CSC. Mana dia tadi? Ini ya. Iya. Bawah Oh ini. Iya. Ini kita ubah jadi Redmi 7 aja gitu langsung ya. Mm-mm. Redmi 7, enter. Ini saya pindah ke C aja langsung. Di-cut aja keluarin. Kayak gini ya. Iya. Pertama saya tidak menyentuh CMD. Fastboot flash persis IMG. Coba menunggu Mbah. Ya. Yang kita lihat kan Ya kan, masuk menu Mbah. masuk Jadi dari persisnya itu. dari persisnya tadi. Ini udah selesai nih tadi persisnya. Udah. Oke. Tapi nggak bisa disentuhi. Nggak bisa disentuh. Oke. Ada penyakit lain ya. Nanti kita cek dulu. Pelan-pelan. Satu-satu. Ini belum finish. Belum finish kenapa? Belum emailnya? Belum tahu. Ini makanya mau repair email tapi kan. Ya coba bisa kayak ini langsung Mbah. Masih di Android Toolbox.
Tapi permissionnya Oh iya, bisa aktif nggak ya? coba kita cek lagi. Ini berapa jam kita menyelesaikan. Jadi begini kawan-kawan, ini tanpa sensor, ya kita lihat full nih sampai kita menyerah. Untuk sementara misalnya, kita membutuhkan berapa lama janji ke konsumen. Ini harus dihitung betul. Jangan sampai yang saya katakan dalam materi biasanya kita janji-janji masuk pagi, sore bang selesai. Ternyata sore zong, itu akan mencederai ingatan konsumen. LCD-nya bisa jadi. Tapi aku masih yakin jalur ini. Jalur ya. LCD-nya kayaknya mulus kok. Servis ya. Iya. Kalau ini cuma bisa bit IMEI 2 only, Mbak. Jadi IMEI satunya tetap ditulis, cuma nggak di checklist. Yang di checklist cuma IMEI keduanya saja. Oh gitu. Soalnya kalau sama IMEI satunya nanti begitu ke global, dia biasanya NV data korup. Jadi kalau kayak gini yang dimasukin cuma IMEI 2 aja biar nggak NV data korup, begitu nanti di flash ke global. Dapat dari mana kita emailnya? Sembarang. Barang. Dari HP apa aja bisa. Ada dip? Ada dus nggak? Ya HP apa aja, Samsung apa-apa. Atau yang ada tulisan email di belakangnya? Di belakangnya. Biasanya kan ada Kita HP. coba buat nyoba ini ya. Nah ini loh. Ini ada. Ada. Tapi 4G bukan ini. Belum 4G itu. Apalagi ini yang ada ini. Nantinya bisa nggak? Misal nih contoh sementara kita pakai email yang ada. Nggak 4G, no problem. Nggak masalah. Yang penting masuk nggak emailnya, kemudian sementara. Kita masuk ke sini. Nulisnya di IMEI 1 dulu. Email satu dulu. Ini platformnya belum diisi, Mbak. Platform isi dulu, Mbak. Qualcomm. Nah, Langsung ya. ya. 35 apa berapa? 3547 95 6. Oke. Ini, Sudah. terus IMEI 2 di checklist, IMEI 1 checklistnya hilangin. Nah, seperti kita ST-nya di unchecklist. Biar pakai mode UV. Oke. Right. Iya. Bentar, lagi sinkron dulu. Udah itu, Mbak. Sudah. Ya langsung dimulai ulang sih itu sebenarnya bisa, udah. Sudah. Kita lihat ya. Yang malah restart sendiri. Restart sendiri ya. Itu dalam posisi Facebook tadi. Enggak. Enggak. Posisi menu. Posisi Nyala menu, normal ya. Nyala normal. Oke. Karena kalau di firmware CSC itu emang otomatis bisa diag. Diagnya langsung on. Ya itu kelebihan dari firmware CSC seperti itu, Mbak. Masih standar ya. Khusus buat repair email. Kita lihat, Bang. Pakai mouse ini geraknya bisa. Ada ini OTG Dit? tapi. OTG enggak, Dit? Memastikan. Kayaknya ada deh OTG kita. Mikro. Mau. Hello. Mau. Mental ya. Ini cepet-cepetan sama baterai. Cek emailnya dulu ya. Kita cek email dulu. Masih belum, Mbak. Masih belum ya? Oke. Jadi kita punya PR. Kita punya PR. Yang pertama email. Pertama email. Yang kedua kita punya PR touchscreen. Oke kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan dulu.